Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tadi sudah Ustazah sampaikan bahwasanya materi kita hari ini adalah ism isyarah materi yang kedua. Jika di materi yang pertama kita sudah bahas hadza, hadhihi, dzalika, tilka, maka untuk pertemuan yang kali ini Ustazah akan tambah pengetahuan kalian untuk menanyakan tentang pertanyaan. Contoh di sini Ustazah punya kalimat apa ini? Apa ini kita gunakan untuk menanyakan sesuatu atau benda. Jadi ma itu artinya apa, hadza artinya adalah ini. Tetapi kamu lihat dulu, kalau hadza kita gunakan untuk yang tidak ada tak marbutohnya. Jadi kalau Ustazah menanyakan apa ini kucing. Berarti jawabannya adalah ma hadza kitun. Selanjutnya apa bedanya dengan mahadihi Ustazah? Kalau tadi mahadha artinya apa ini? Kalau mahadihi artinya juga sama, apa ini? Cuma bedanya ada di hadha dan hadihinya. Kalau jawabannya hadihi dzubabatun, ada tunnya bukan? Jadi kita pakai hadhihi. Jadi kalau pertanyaannya pakai hadhihi, jawabannya juga pakai hadhihi. Selanjutnya perhatikan contoh yang ketiga di sini. Apa itu? Itu di sini adalah dzalika. Dzalika kita gunakan jika di belakangnya tidak ada tak marbutohnya. Jadi, kalau kamu mau menanyakan ma dzalika, kamu bisa menjawab dengan dzalika qitun, dzalika babun, dzalika qolamun. Itu menggunakan dzalika karena di belakangnya tidak ada tak marbutohnya. Lalu apa bedanya dengan matilka? Matilka di sini artinya juga sama, apa itu? Bedanya kalau tadi zalika untuk benda yang tidak ada tunnya, kalau tilka untuk yang ada tunnya. Contoh, matilka, tilka zubabatun, tilka kurrosatun. Itu ada tun di belakangnya, jadi pertanyaannya menggunakan matilka. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, coba perhatikan di sini, jika Ustazah mau menanyakan apakah ini kupu-kupu, misalkan contoh, hal hadza titik-titik, titik-titik di sini bisa kita isi dengan farosun atau kata benda yang lain. Jadi intinya hal hadza artinya adalah apakah ini titik-titik? Jawabannya ada dua kemungkinan. Ada jawaban iya dan ada jawaban tidak. Kalau iya, berarti bahasa Arabnya adalah na'am hadza titik-titik. Itu kalau iya. Kalau titik-titiknya tadi diisi dengan farosun, berarti na'am hadza farosun. Sekarang bagaimana Ustazah jika saya mau menjawab tidak? Tidak, itu bukan kupu-kupu, itu bukan farosun, tetapi itu kitun. Contoh, la hadza kitun. Itu bukan farosun, itu bukan kupu-kupu, tetapi itu kitun. Itu adalah kucing. Itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan hal hadza, berarti jawabannya ada dua kemungkinan, iya atau tidak. Kalau iya berarti jawabannya na'am, kalau tidak berarti jawabannya la. Coba perhatikan ada gambar apa di sebelah ini. Nah, ada gambar kupu-kupu. Apa bahasa Arabnya kupu-kupu? Farosun. Ya, Ustazah ulang, farosun artinya adalah kupu-kupu. Jika Ustazah mau membuat pertanyaan dari gambar di atas, apakah ini kupu-kupu? Jawabannya, apakah ini kupu-kupu?
Maka bahasa Arabnya adalah hal hadza farosyun. Saya ulangi, hal hadza farosyun. Hal artinya adalah apakah. Hadza artinya adalah ini. Farosyun adalah kupu-kupu. Maka jika digabungkan, hal hadza farosyun, apakah ini kupu-kupu? Nah, perhatikan kata hadza di sini. Kenapa Ustazah kok tidak pakai hal hadhihi aja? Karena kupu-kupu di sini farosyun tidak ada tak marbutohnya. Jadi kita pakai hal hadza untuk apakah ini. Paham ya? Dari pertanyaan tadi, jika Ustazah akan menjawab iya, ini kupu-kupu, maka jawabannya adalah na'am. Hadza farosyun. Ustazah ulangi, na'am. Hadza farosyun. Kenapa pakai hadza? Karena di sini merupakan ini. Dan farosyun tidak ada tunnya. Jadi pakai na'am. Hadza farosyun. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada gambar burung di sini. Kalau Ustazah mau menjawab, itu tadi bukan kupu-kupu, tetapi ini adalah burung. Maka kamu harusnya menjawab pakai la. La, haza toirun. Artinya adalah tidak, ini burung. Maksudnya, kalau tadi yang ditanyakan adalah kupu-kupu, kamu menjawabnya bukan, ini bukan kupu-kupu, tetapi ini burung. Maka yang harus kamu tuliskan adalah la hadza toirun. Yuk coba perhatikan kalimat di bawah ini. Kita coba terjemahkan kata satu persatu. Apa ini? Ini lalat. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini berarti kamu lihat kata bendanya dulu. Ini lalat. Lalat bahasa Arabnya apa? Dzubabatun. Coba perhatikan gambar lalat di sini. Bahasa Arabnya adalah dzubabatun. Maka pertanyaan yang harus kamu buat adalah ma hadhihi dzubabatun. Kenapa Ustazah kok tidak pakai haza? Karena dzubabatun di sini ada tak marbutohnya, maka pertanyaannya harus menggunakan ma hadhihi. Jawabannya adalah hadhihi dzubabatun. Lanjut yang kedua, apakah ini lalat? Iya, ini lalat. Maka yang harus kamu terjemahkan, apakah bahasa Arabnya adalah hal. Hal hadhihi dzubabatun. Naam, hadhihi dzubabatun. Apakah ini lalat? Naam artinya iya. Hadhihi dzubabatun. Naam ini lalat. Iya, ini adalah lalat. Itu artinya. Sekarang yang ketiga. Apakah itu kucing? Tidak, itu lalat. Itu bukan kucing. Jadi yang kamu terjemahkan adalah hal zalika kitun la tilka zubabatun. Kenapa di sini pakai zalika? Karena kitun atau kucing di sini tidak ada tak marbutohnya. Kenapa di sini kok pakai la tilka zubabatun Ustazah? Kok tidak pakai zalika juga? Karena tilka menunjukkan untuk zubabatun. Dan zubabatun di sini ada tak marbutohnya. Itu yang harus kamu fahamkan. Coba perhatikan contoh terjemahan lagi. Apa ini? Ini kucing. Apakah ini kucing? Iya, ini kucing. Mahaza, haza kitun. Hal haza kitun? Naam, haza kitun. Yang atas itu adalah bahasa Indonesianya dan yang bawah adalah bahasa Arabnya. Jadi kamu perlahan-lahan bisa menerjemahkan kalimat singkat untuk bahasa Arab. Nah, sekarang coba lagi. Apa itu? Itu burung. Apakah itu lalat? Tidak, itu burung. Ma zalika, zalika toirun. Hal tilka zubabatun. La, zalika toirun.
Sini Ustazah punya contoh percakapan singkat tentang bahasa Arab. Kamu bisa praktekkan di rumah bersama ayah bunda. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada peran sebagai Ustazah dan Ustazah Laili sebagai Salim. Coba perhatikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustazah. Ya Salim, ma hadihi? Hadihi hamamatun ya Ustazah. Wa ma dzalika? Dalika farashun ya Ustazah. Hal hada farashun? Naam, hada farashun. Aywa, anta mumtaz. Syukran jazilah ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah cukupkan untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah fahamkan hari ini bisa diserap baik oleh kalian, bisa bermanfaat untuk belajar di rumah. Untuk percakapan tadi bisa sambil dicoba di rumah bersama ayah bunda, dan untuk tugas di rumah bisa dikerjakan menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Arab. Bisa dicoba perlahan-lahan di rumah sambil dilihat contoh dari Ustazah, atau bisa juga dibuka buku paketnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.